Kira-kira menjawab. Tadi Bapak mau bertanya? Ini dari pengalaman teman. Nah, sewaktu dia itu ingin tanya teman. Tanya yang ngapain. Terus yang dijawab adalah kepo. Jawabannya kepo. Nah, sekiranya itu supaya komunikasi itu tetap lancar, bagaimana cara masuknya supaya yang bertanya dan yang jawab juga tadi jawab kepo itu tetap ada komunikasi yang baik gitu. Apa yang harus dilakukan? Oke, yang pertama adalah sebenarnya kata lagi ngapain itu sesuatu yang cukup netral. Tapi kalau tiap kali mau bertanya selalu pembukaannya itu, jadi tiap kali mau ngomong selalu pembukaannya lagi ngapain, lagi ngapain. Tiap kali diajak ngomong sama orang itu pasti pembukaannya lagi ngapain. Bisa jadi kita kenapa sih ya kepo gitu. Artinya apa? Artinya kita harus bisa memvariasikan kalimat pertanyaan. Salah satu cara yang paling efektif adalah mulai dengan observasi. Observasi, kita lihat dulu apa yang sedang dilakukan, kita sampaikan observasinya dan sampaikan pertanyaan terkait observasi. Itu akan lebih menolong kita untuk membuat variasi. Kenapa? Karena kita mulainya dari konteksnya dia. Kita nggak datang dari konteksnya kita, kamu ngapain? Tapi kita masuk dulu ke konteksnya dia, kayak tadi dia lagi gambar rumah tadi contohnya ya. Terus kita bilang, wow, ada rumah besar sekali rumahnya. Siapa kira-kira yang tinggal di rumah itu? Jadi tidak harus mulainya itu selalu dengan lagi ngapain. Nah, di sini guru perlu punya kreativitas untuk bisa membuat kalimat-kalimat tanya, dan sekali lagi yang akan menolong itu adalah kalau guru mengobservasi. Balik lagi ya, mendengar itu tidak selalu dengan telinga, juga dengan mata. Dari situ kita bisa tahu konteks orang tersebut seperti apa, sehingga kita bisa tahu jalan masuknya bisa lewat mana. Kira-kira begitu. Ya Pak, silakan. Kita kan terus bersinggungan dan anak ya. Saya juga sudah berkeluarga, juga punya anak. Kemudian kita di sekolah ketemu dengan anak-anak. Kemudian anak-anak itu kadang itu merasa nyaman, kemudian seperti berlebihan gitu ya. Dan batasan-batasan yang saya tanyakan, batasan-batasan seperti apa kita berinteraksi bermain dengan anak tertentu, sehingga tidak menimbulkan mungkin satu sisi anak itu seakan-akan dimanjakan gitu ya, tanda kutip. Satu sisi anak itu terus dekat dengan kita. Hanya ada beberapa anak seperti saya perhatikan dekat sekali dengan, jadi kenal sekali, senang gitu, merasa nyaman seperti itu. Kemudian batasan itu yang mau kita tanya, seberapa besar, seperti apa seperti itu batasannya untuk kita berinteraksi, kemudian supaya tidak dianggap anak itu apa namanya itu tanda kutip yang paling menonjol dia yang kita dekati, karena anak itu merasa nyaman. Saya menemukan hal itu gitu di anak-anak yang kita mengajar di tempat kita di sekolah kita gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaannya, kalau saya boleh mengklarifikasi dulu. Biasanya kan kita bikin batasan untuk mencegah jangan sampai terjadi hal yang diinginkan. Biasanya kan demikian ya. Makanya dibuat batasan-batasan dalam hal ini. Nah, kira-kira apa yang mau dicegah sehingga ada pertanyaan tentang batasan itu muncul? Karena batasan itu adalah alat. Batasan itu tidak pernah menjadi tujuan. Batasan itu alat untuk mencapai tujuan. Nah, yang perlu diklarifikasi dulu tujuannya apa, sehingga baru bisa bikin batasan. Nah, dalam hal ini kira-kira tujuannya apa? Mau mencegah apa? Soalnya kita
saya menemukan itu ya Bu, itu apa namanya itu? Terus karena saking dekat ya dengan kita, jadi saya membatasi juga supaya salah persepsi cara pandang mungkin melihat jangan itu aja yang dimanjakan, mungkin seperti itu. Kesannya dia dimanjakan. Nah itu yang kita mulai, apakah perlu dihindari atau bagaimana seperti itu. Oke, saya berusaha memahami dulu ya Pak, supaya nanti kita bisa komunikasinya tepat. Jadi yang dimaksud adalah kalau kita dekat dengan beberapa anak saja, tidak dengan semua anak. Kalau kita dekat dengan beberapa anak saja, yang dikhawatirkan adalah persepsi dari orang-orang lain di sekitar. Kenapa ini dekat hanya dengan beberapa anak saja? Nah, persepsi apa yang dikhawatirkan? Kalau memang kita dekat dengan beberapa anak, persepsi apa yang dikhawatirkan dan tidak diharapkan? Pilih kasih. Ya. Oke. Kecemburuan dari anak yang lain. yang lain. Oke. Ini ada special treatment. Nah, kadang-kadang, tidak selalu, ada juga yang setelah special treatment itu masih susah, sehingga perlu yang namanya individual treatment. Yang perlu kita kenali adalah mana anak-anak di kategori ini. Kalau yang ini mah bukan berarti nggak dipikirin, tetap dipikirin, tapi maksudnya mereka sudah lebih bisa dikelola dengan cara yang klasikal, secara kelas, jadi secara kelompok besar. Nah, untuk yang dua inilah yang kita perlu pikirin. Dan memang kita nggak bisa lari dari fakta. Untuk yang ini namanya aja udah special treatment, perlakuan spesial, khusus, pastinya akan beda dari yang sini. Kalau yang namanya special treatment, karena kalau mereka nggak dikasih special treatment, mereka tidak akan terstimulasi dengan baik. Jadi kalau kita ngomong yang class management, kita nggak bisa lari dari fakta memang tidak semua anak itu bisa di-treat sama. Akan ada anak-anak tiap kelas, biasanya ada aja anak-anak yang memang perlu special treatment, baru bisa dia didorong untuk melakukan stimulasi yang diharapkan. Nah, selama kitanya balik lagi self-awareness, saya punya self-awareness, saya melakukan special treatment ini dasarnya apa? Apa yang membuat saya melakukan special treatment? Kalau memang setelah saya berpikir, saya berefleksi, dasar saya melakukan special treatment adalah memang karena mereka itu masuk kategori yang ini, mereka bukan kategori yang ini, sehingga kalau saya tidak berikan special treatment, itu pasti anak itu lepas. Dia nggak akan maksimal berkembang di dalam lembaga. Kalau saya aware bahwa itulah, kalau saya tahu bahwa itulah yang menjadi dasar dan alasan saya melakukan special treatment, buat saya go ahead aja gitu ya. Orang lain mau ngomong apa, kok mestinya mereka akan bertanya dulu ke saya, kenapa itu kok mendapat special treatment? Kalau mereka bertanya, saya bisa jelaskan. Tapi kalau mereka tidak bertanya, kan saya juga nggak ada hujah atau menjelaskan gitu, kan pasti juga akan aneh jadinya. Dan bahwa masalah akan ada orang yang salah paham. Bapak Ibu, saya mau tanya, ada nggak sih yang salah paham sama Tuhan Yesus? Menurut Bapak Ibu, dari pengetahuan Alkitab Bapak Ibu, ada nggak yang salah paham sama Tuhan Yesus? Begitu salah pahamnya sampai mereka benci sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang gak ada salah dan dosa sama sekali, itu aja masih disalahpahami, apalagi kita.
part of life. Karena Tuhan saja disalahpahami. Kita tinggal mungkin lebih besar daripada Tuhan kita ya. Jadi kalau kita disalahpahami itu part of life. Tapi yang penting buat saya bukan disalahpahami atau tidaknya. Bukan berarti saya nyari-nyari orang supaya salah paham sama saya juga, enggak. Tapi yang penting buat saya adalah saya tahu, balik lagi self awareness. Saya punya self awareness kenapa saya melakukan ini. Itu yang jauh lebih penting. Apa dasarnya saya melakukan special treatment ini? Apakah karena memang itu dibutuhkan atau karena alasan lain? Itu yang jauh lebih penting. Kalau memang itu dibutuhkan ya sudah, go ahead, dan kalau nanti ya saya tuh bisa jelaskan kalau ada pertanyaan. Tapi memang kalau bukan alasannya itu yang saya perlu refleksi. Saya perlu melakukan apa ya supaya ke depan ini tidak menjadi pola yang tidak sehat. Kira-kira menjawab. Ada pertanyaan lain? Ya. Ini kami di mereka yang kami belajar nah itu ada satu anak yang ya sangat luar biasa. Kalau kami di sana banyak hal yang mungkin tidak bisa kita pikirkan sebagai orang dewasa. Maksudnya ini dalam tanda kutip ya Bu, gitu. Maksudnya secara intelektual anak itu sangat bagus sekali gitu kognitifnya, dengan dia memahami segala sesuatunya itu bagus. Tetapi ada beberapa hal yang membuat dia itu menjadi pengaruh sampai sampai teman-temannya, terutama dalam dia berbicara. Nah, dalam dia berbicara itu apa ya, kami sudah belajar, sudah beberapa kali mempresentasikan seperti yang tadi yang disampaikan waktu kita presentasi itu ada beberapa hal yang harus kita ini kan, kita pendekatan ke orang tuanya, terus berbagai juga cara yang pernah kami lakukan di sana, kita membutin, kita ya pokoknya berusaha kayak mengasih kepercayaan, kan dia itu sebenarnya memimpin. Nah, tapi hal yang sangat apa ya, terkadang kita juga berpikir Bu, maksudnya kalau kayak memimpin itu tidak mungkin setiap hari harus dia yang memimpin, karena temannya yang lain juga harus punya kesempatan. Nah, dan beberapa hari dicoba seperti itu, dia yang menjadi pemimpin temannya, tapi itu pun ya tidak maksudnya tidak bisa kayak dibilang mengubah. Memang tahap perubahan itu sangat dibutuhkan waktu yang lama, tapi kalau kami lihat anak ini semakin hari dia bukan perubahan Bu, tapi semakin hari seperti seolah-olah banyak sekali ilmu-ilmu yang dia dapatkan dalam hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, jadi contohnya ya Bu, maksudnya kami sudah diskusikan kalau anak-anak di situ, kalau yang lainnya tidak. Kami waktu itu ngomong anak itu tahu tidak selalu tahu apa yang dilakukan. Contohnya, minta maaf ya ibu-ibu dan bapak-bapak, anak itu waktu itu beberapa waktu dia suka begini, dan ini sangat berpengaruh sekali kepada teman-teman yang lain. Semua teman-temannya ikut begini, dan kita berusaha jelaskan kayak gitu. Dan sampai kita tanya, kamu tahu semuanya itu dari siapa? Sampai kita tanya juga tuanya, kira-kira ini dapatnya dari mana? Gitu. Dan dia sempat sebutkan nama-nama orang yang dia ini. Nah, terus kita juga jelaskan kalau itu kurang ini gitu loh. Dan yang anehnya juga, kalau sesuai dengan yang dia bilang tadi, yang sesuai dengan yang itu tadi, nah kita berusaha mendengarkan dengan kesungguhan apa yang ingin disampaikan anak dengan sungguh-sungguh apapun itu. Nah, kalau misalkan seperti anak ini, dia selalu ingin didengarkan. Kita berusaha mendengarkan yang sungguh, dan teman-temannya yang lain itu pun sudah mendengarkan dia dengan sungguh-sungguh seperti itu. Nah, setelah kita mendengarkan cerita, dan yang lebih saya merasa saya konyol sekali waktu itu. Dia cerita banyak. Oh iya ya Chris, saya antusias sekali mendengarkan namanya Christian. Oh iya Chris kayak gitu. Dan terakhirnya ya saya sempat cerita sama tim saya, dia tiba-tiba ngomong gini, di aku sih kok gelem. Padahal saya sudah menjelaskan dan saya mengatakan pertanyaan sama dia, tapi ternyata dia bilang di aku sih belum, dan dia akan bertanya tepat. Dan itu bukan mungkin hanya kepada saya, tapi dengan guru-guru yang lain juga seperti itu. Dan dia sangat, kalau dia mungkin waktu cerita dia serius, tapi ya seperti itu. Dan jujur Bu, setelah dia cerita seperti itu, saya
kayak saya setiap kali dia cerita, yang benar aja sih Chris. Jadi saya responnya kayak gitu, dan gitu sebenarnya nggak bagus kayak gitu. Saya mau pembicaraan dia waktu dia mau dengar, waktu dia mau cerita kayak gitu, dan saya selalu berpikir anak ini benar nggak ya yang dia bilangkan. Jadi ya intinya dia bisa diam waktu dia cerita itu. Nah, dan waktu temannya bercerita, dia susah sekali untuk mendengarkan temannya, dan dia akan bilang, bohong, ngaku sih kayak gitu. Pokoknya dia bilang itu temannya nggak benar, dan dia selalu menjudge temannya itu tidak baik seperti itu. Barang temannya, perkataan temannya. Bagaimana untuk mengatasi hal seperti itu? Kalau konteks rumahnya, ada yang diketahui nggak tentang konteks kehidupan rumahnya? Kalau kehidupan rumahnya itu beberapa kali kita menanyakan langsung kepada orang tuanya, teman yang lain juga waktu itu kami ada di situ, menanyakan ke orang tuanya bagaimana ya anak itu di rumah. Ya memang kalau mau dilihat, yang pertama itu kata ibunya, pokoknya ibunya bilang memang ada lingkungan yang di situ berpengaruh, sampai ibunya waktu itu cerita bilang di situ banyak bu pemuda yang dia orang Kristen tapi nggak pernah ke gereja gitu. Terus katanya bilang, dan waktu itu sampai yang terakhir kali yang membuat kami itu sedih banget, tontonan kayak dia cerita dia itu mengarah ke hal yang maaf ya porno gitu, dan kami tanyakan kamu dari mana tahu itu. Saya sendiri dia sebutkan nama orang itu. Kamu tahu itu gimana sih kayak gitu? Saya nonton bu kayak gitu. Nah, dan itu sangat ini juga. Terus saya sama Bu Ilu itu sangat ngomong ke ibunya gitu. Dia misalnya gini, dia pernah cerita sama kami begini. Nah, terus katanya keluarganya dia, mbahnya itu pernah ngomong dia pernah marah ke pemuda di sekitar situ. Kami kesana, dia ibunya cerita. Terus sekarang anaknya dikurung, maksudnya bukan dikurung dalam hal gimana ya, maksudnya nggak bebas lagi keluar rumah karena yang lingkungan itu. Nah terus kalau saya sering dengan teman-teman juga, kita juga sering melihat sih kayak ibunya kadang seperti memberikan ancaman kayak gitu, Chris kayak gitu, dibentak terus kayak bisa atur nggak kayak gitu. Nah jadi nadanya itu kayak gitu. Dan terus lagi ya memang dia udah punya adik, karena adiknya kelompok remaja di Lamunan ya PKB. Terus untuk latar belakang keluarga yang kami tahu sekarang ya memang ayah dan ibunya lagi nggak sama-sama. Oke, kenapa saya menanyakan itu? Karena kalau kita konteksnya, saya tanpa mengecilkan dampak berpaut ya, tanpa mengecilkan dampak berpaut. Ketika anak PAUD itu lebih banyak di rumah dibanding di sekolah. Dilihat dari jam, dia lebih banyak di rumah dibanding di sekolah. Artinya pengaruh yang dia terima lebih banyak dari rumah dibandingkan pengaruh dari sekolah. Artinya kalau kita mau adakan perubahan, ya mau nggak mau memang perubahannya nggak cukup kalau hanya di sekolah saja. Kalau memang situasi yang menyebabkan di rumah itu tidak ada perubahan, bukannya berarti nggak mungkin, tetap mungkin, tapi pasti akan butuh waktu yang lebih panjang. Karena kita mau, misalkan nih, kita dari sekolah bilang ke arah kiri, tapi begitu balik rumah di kanan. Nanti di sekolah kita suruh kiri lagi, ke sekolah kanan. Itu pasti dia akan lama untuk bisa terbentuknya. Sekali lagi bukan maksud saya bilang nggak ada yang bisa dilakukan oleh guru PAUD. Disinilah yang saya bilang kadang kita menabur tanpa melihat hasil ya. Kita menabur tanpa melihat hasil. Tapi itu kan juga sudah dibilang, ada yang menabur, nanti mungkin yang menyiram orang lain, yang menuai pun mungkin orang lain juga. Karena ya begitu, memang yang sudah benar-benar terjadi. Mungkin kita menabur, yang menuai nanti mungkin siapa lah, ibu SMA-nya, bahkan mungkin malah istrinya mungkin yang menuai gitu ya. Tapi prinsipnya kita menabur. Nah, menaburnya bagaimana supaya efektif? Dalam konteks kita cuma punya waktu yang sekian pendek dengan anak tersebut. Kalau orang tuanya bisa diajak kerjasama, ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah lah ya. Sehingga interaksinya bisa lebih maksimal dalam perubahannya. Tapi kalau tidak, dan agak susah. Karena biasanya mengubah orang dewasa lebih sulit daripada mengubah anak-anak.
Dan kalau memang ternyata agak sulit, berarti kan kita cuma bisa memaksimalkan usaha kita. Balik lagi, yang under control itu cuma kita doang sebenarnya. Yang lain-lain itu cuma under influence, bukan under control. Yang kita perlu ingat adalah manusia itu, kalau kita balik lagi ya ke social emotional, manusia itu punya 4 kebutuhan dasar emosi. Yang pertama adalah value. Manusia itu seberapapun usianya, apapun latar belakang pendidikan, budaya dan lain sebagainya, semua manusia butuh untuk merasa dia berharga. Saya berharga, value, I'm valuable. Kalau dia tidak merasa dirinya berharga, baik secara sadar, baik secara tidak sadar, pasti ada masalah. Tinggal masalahnya keluar atau ke dalam. Ada anak-anak yang mungkin terlihatnya baik, manis, tahu bunuh diri. Itu masalahnya nggak keluar, masalahnya ke dalam. Yang pasti ketika salah satu dari basic emotional needs ini tidak terpenuhi, salah satu aja tidak terpenuhi, itu pasti timbul masalah. Jadi yang pertama adalah value. Yang berikutnya adalah acceptance, penerimaan. Setiap orang, nggak peduli usianya, perlu merasa saya diterima apa adanya, tanpa syarat. Even dengan kondisi begini pun saya diterima, even dengan kondisi begini pun saya dikasihi. Saya tahu ini nggak mudah, tapi di sini kita berusaha membedakan antara orangnya dengan perilakunya. Yang kita kasihi orangnya, bukan perilakunya. Perilakunya kita tolak, tapi orangnya nggak kita tolak. Orangnya tetap kita kasih. Saya tahu ngomongnya mudah, prakteknya susah sekali. Kemudian kebutuhan emosi dasar yang berikutnya adalah security in relationship. Security itu artinya tiap orang butuh merasa aman. Aman ini bukan cuma masalah aman secara fisik, ya. Bukan cuma aman dari hujan, aman dari panas, bukan cuma itu, tapi aman untuk mengemukakan pendapat, aman untuk berbeda pendapat. Itu juga butuh keamanan, dan itu basic emotional needs disebutnya, kebutuhan emosional dasar. Dan yang R ini adalah relationship, bukan cuma sekedar ada papa, ada mama, enggak. Tapi yang dimaksud dengan relationship adalah setiap orang tuh butuh untuk punya koneksi emosi. Bukan cuma ada orangnya di situ, tapi kalau nggak ada koneksi emosi juga percuma. Mungkin bisa ada orang di samping saya, bisa ada 100 orang bersama-sama dengan saya di ruangan ini. Kalau saya nggak ada koneksi emosi dengan orang-orang itu, saya tetap merasa sendirian kok. Walaupun di tengah sekian banyak orang, saya tetap merasa sendirian. Karena yang membuat saya tidak merasa sendirian bukan keberadaan fisiknya, tapi koneksi emosinya yang penting. Jadi biasanya kalau ada masalah terkait dengan masalah sosial emosional, balik lagi ya, ini bukan masalah kognitif, ini masalah sosial emosional. Pasti setiap masalah itu kalau nggak ada yang salah 1, salah 2, salah 3, salah 4 hilang. Salah 3 ya di sini. Pasti ada yang hilang, entah salah 1, salah 2, salah 3, salah 4. Artinya apa? Kalau kita mau menabur, kita menabur di sini. Kalau kita menabur, kita tabur di sini. Bagaimana kita menolong dia untuk merasa kamu berharga loh. Kamu mau kayak gimana pun, kamu tetap berharga buat ibu. Kamu mau nakal kayak gimana pun, kamu nggak pernah ibu tolak. Perilaku kamu sebenarnya jujur ibu nggak suka, tapi kamu tetap berharga. Jadi kita berusaha menolong dia melihat bahwa dia tetap kita terima, tapi bukan perilakunya. Dia nggak satu paket dengan perilakunya. Itu perlu untuk dia bisa melihat itu dan bisa merasakan itu. Balik lagi ya, saya tahu ngomongnya gampang, prakteknya yang susah. Kemudian security. Security itu artinya, security itu gimana ya? Kita nggak perlu pura-pura juga, misalkan dia tadi kan dibohongin kok mau gitu ya. It's okay loh untuk kita, jadi kita sebenarnya vulnerable, mengatakan apa adanya. Justru itu menolong dia untuk belajar. Kamu tahu
tadi ibu sudah mendengarkan dengan serius, dengan penuh perhatian, terus ternyata belakangan ibu tahu itu bohong, rasanya sakit sekali hati ibu. Ibu butuh waktu panjang dan lama untuk bisa bangun kepercayaan, tapi ibu pengen bisa percaya lagi sama kamu. Ibu akan berusaha untuk bisa percaya lagi, tapi di satu sisi itu sesuatu yang ibu harus bangun karena waktu itu udah rusak, tapi ibu tetap pengen bisa percaya sama kamu. Artinya apa? Artinya kita bisa jujur kok sama anak-anak. Yang penting balik lagi, pikirkan kata-katanya, pastikan kata-kata itu menyatakan apa yang mau kita sampaikan. Permasalahannya seringkali di situ. Kita mikirnya kita mau ngomong A, tapi ketika keluar B. Yang kayak dari papa itu di ujung ada toko baru loh. Kita mikirnya mau diajak ke sana, mikirnya, tapi ngomongnya enggak. Nah permasalahannya seringkali juga begitu. Kita mikirnya kita mau ngomong A, tapi ternyata yang keluar B. Proses yang tadi itu akan menolong kita untuk memastikan bahwa memang yang saya katakan itu adalah sesuai dengan apa yang saya pikirkan mau saya sampaikan. Tapi secara prinsip, it's okay untuk jujur tentang perasaan saya, dan malah penting untuk jujur tentang perasaan saya, dan jujur juga tentang apa yang akan saya lakukan, apa yang sedang saya usahakan. Karena toh dia juga perlu belajar tentang hidup, dan toh saya tidak sedang menolak dia. Saya sedang bilang bahwa saya perlu waktu dan saya harus berusaha, tapi saya tetap mau menerima, saya tetap mau. Dan relationship ini, ya relationship itu kan sesuatu yang dibangun ya, dan itu pasti naik turun. Jadi juga perlu tahu, jadi kalau kamu melakukan itu membuat ibu jadi susah sekali untuk bisa percaya, tapi ibu akan belajar untuk percaya, karena ibu pengen untuk percaya. Jadi balik lagi, kalau kita mau menabur, ini adalah basic emotional needs. Yang ketika ada masalah dalam social emotional pasti, yang saya bilang salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat itu ada problem. Disitulah kita memfokuskan usaha kita untuk menabur. Walaupun balik lagi hasilnya belum tentu kita yang tuai. Nah itu ya kita juga perlu siap mental lah ya. Bisa jadi sampai lulus TK-nya pun masih kayak begini. Karena mungkin bukan kita